Persugihan di Gunung Kawi menjadi malapetaka, episode 3. Aku melihat wajahku di dalam dirinya. Gedoran itu kini datang dari dalam rahim keturunanku. Dan aku tahu, penunggu Gunung Kawi baru saja menagih tumbal ke-6. Dan kali ini, ia sengaja menagihnya tepat di depan mata kepalaku yang sudah 103 tahun tidak bisa mati. Namaku masih Karta. Tubuhku bau tanah, langkahku berat seperti menyeret rantai. Jam 1.33 dini hari, aku berdiri di depan RSUD Lawang, menatap jendela lantai 3 yang lampunya masih menyala. Kamar 313. Kamar Laras. Kamar tempat cucu dari cucuku melahirkan tumbal ke-6. Kamar 313, bayi yang tidak punya bayi. Aku menyelinap masuk. Satpam, suster, semua matanya menatap lurus ke depan, tak melihatku. Karena bagi mereka, aku sudah tidak ada. Aku hantu yang masih bernapas. Bau pandan basi menyengat di lorong. Makin dekat ke kamar 313, makin pekat bau anyir darah kering, bau yang sama dengan batu di Gunung Kawi tahun 1923. Di dalam boks, ia terbaring. Bayi laki-laki. Kulitnya pucat seperti mayat direndam, matanya terbuka lebar tidak berkedip. Tidak ada tangis. Tidak ada suara. Hanya ada senyum. Senyum tipis, miring, senyum orang dewasa yang puas. Karta, suaranya bukan suara bayi. Berat. Serak. Suara lelaki tua. Suaraku. Lututku hancur. Aku jatuh berlutut di lantai dingin rumah sakit. Bayi itu mengangkat tangan kanannya. Di telapaknya, ada tahi lalat besar, persis seperti milikku. Tahi lalat yang dulu Sari selalu kecup sambil bilang, "Ini tanda orang umurnya panjang, Kang." Kau dia? Tenggorokanku tercekat. Penunggu Gunung Kawi? Bayi itu tertawa. Tawanya bikin lampu neon di atas kami pecah, kaca berhamburan tapi tidak ada yang bangun. Tidak ada yang dengar. Dunia ini sudah disekat untuk kami berdua. Bukan, katanya, sambil merangkak ke tepi boks padahal tali pusarnya masih basah. Aku adalah hutangmu yang ke-6, Karta. 6 nyawa sudah kau cicil. Udin, iparmu, Kidarga, Sari, Wira, dan keponakanmu di Batavia yang gila itu. Tinggal satu lagi. Turunan ke-7. Aturan baru dari jurang. Kepalaku mendadak dipenuhi gambar. Aku melihat semuanya seperti film diputar di dalam batok kepalaku. Udin diseret ke sumur, Sari dicekik tangan tak kasat mata, Kidarga dicabik di hutan Kawi, Wira hancur di bawah roda pedati, keponakanku menggorok lehernya sendiri sambil tertawa. Setelah tumbal ke-7 lunas, bisik bayi itu, kini sudah berdiri di boksnya. Perjanjian selesai. Aku bebas dari batu itu. Dan kau akhirnya boleh membusuk, Karta. Siapa tumbal ke-7? Aku menggeram, air mata darah menetes dari mataku yang sudah 100 tahun kering. Laras masih hidup. Suaminya hidup. Bayi itu menunjuk ke dadaku yang kosong. Dari awal, tumbal ke-7 itu kau, Karta. Kau yang harus mati di jurang. Tapi kau licik. Kau hidup terus. Jadi kami ambil yang lain dulu sebagai bunga. Sekarang bunga sudah lunas. Pokoknya kami tagih. Aku membayar dengan caraku. Amarahku meledak. 103 tahun ditahan, sekarang jadi lahar. Di meja suster ada gunting operasi. Aku sambar. Bukan untuk bayi itu. Untuk aku. Mau. Ambil sekarang. Aku robek baju lusuhku, kutunjukkan dada keriputku yang tidak berdetak. Di sini.
sudah kosong dari 1938. Ambil nyawaku, batalkan kutukan cucuku. Kutusukkan gunting itu ke dadaku sendiri. Tidak ada darah. Yang keluar asap hitam pekat, bergulung-gulung ke langit-langit. Dari dalam asap, keluar jeritan. Sari, Udin, Wira, semua memanggil namaku. Bayi itu menjerit melengking, kulitnya melepuh seperti disiram air keras. Tidak aak. Belum Jumat Kliwon. Seluruh rumah sakit mati listrik. Gelap total. Dan dari arah selatan, dari arah Gunung Kawi, terdengar suara geblaar. Seperti gunung runtuh. Pengkhianatan terakhir. Aku terbangun karena pipiku ditampar. Suster. Lampu sudah nyala. Pak. Bapak siapa? Kok bisa masuk sini? Di box, bayi itu menangis. Menangis kencang, melengking, normal. Seperti bayi baru lahir seharusnya. Laras terisak bahagia memeluknya, hidup anakku hidup. Aku lihat tangan bayi itu. Tahi lalatnya hilang. Matanya coklat biasa, berkaca-kaca karena tangis. Tapi sedetik, hanya sedetik, saat Laras menimangnya ke arahku, mata bayi itu berubah. Jadi mataku. Mata Karta umur 25 tahun. Ia menyeringai, lalu kembali jadi mata bayi. Aku mundur. Langkahku berat. Setiap langkah, kulitku mengeriput. Rambutku rontok. Tulangku mengeropos. Di kaca pintu UGD, aku melihat pantulanku. Kakek bungkuk, renta, sekarat. Untuk pertama kalinya dalam 103 tahun, aku bisa menua. Bisa sakit. Bisa mati. Karena tumbal ketujuh sudah kubayar. Dengan nyawaku yang kutolak selama ini. Aku Karta. Dan sebelum napasku benar-benar habis di kursi roda depan UGD ini, aku harus kasih tahu kau yang membaca. Batu di Gunung Kawi itu memang sudah jadi debu. Tapi debu bisa diterbangkan angin. Dan angin malam Jumat Kliwon ini sedang ke arah rumahmu. Wah, tamat juga ya ceritanya. Seram banget endingnya, apalagi kalimat terakhir itu bikin bulu kuduk merinding semua. Karta akhirnya bisa tenang juga ya setelah menanggung siksaan selama ratusan tahun. Gimana menurutmu? Serukan ceritanya dari awal sampai akhir? Mau lanjut episode berikutnya? Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa kunjungi channel ini oke? Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya.